Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa memaafkan kesalahan orang lain telah berbuat salah, berbuat zalim kepada kita. Baik mereka meminta maafnya kepadamu ataupun saat mereka tidak meminta maaf. Karena kadang-kadang nih yang banyak terjadi, ketika sebuah konflik terjadi, orang dua-duanya tidak saling merasa bersalah. Dua-duanya sama-sama merasa dia yang salah. Kan begitu ya? Manusia ini sulit untuk merasa bersalah, teman-teman. Ketika kita mengerjakan satu kesalahan, hawa nafsu kita cenderung untuk mencari pembenaran-pembenaran. Ya saya memang begini, sebabnya kan dia begitu. Kalau aja dia nggak begitu, saya nggak akan begini. Para istri yang selalu berkata kasar kepada suaminya, pasti akan berkata, ya gimana saya nggak kasar? Saya keras, saya kasar aja dia begitu. Kalau saya lemah lembut diinjak-injak sama dia ustazah. Kata suaminya, ya gimana saya mau denger omongan dia. Dia ngomongnya aja kenceng banget. Dia ngomongnya aja keras banget gitu. Saya nggak punya lagi untuk bisa mengabulkan permintaan dia. Dia mintanya kayak begitu modelnya. Itu kan jadi dua-duanya tuh sama-sama yang istri menyalahkan suami, suami menyalahkan istri. Makanya nih para istri nih kalau dibilang semoga Allah menjadikan kita istri yang sabar menghadapi suami. Amin. Suaminya juga sama kalau didoain semoga menjadi suami yang sabar menghadapi istri. Amin. Sebenarnya siapa yang perlu sabar menghadapi siapa? Ada banyak orang-orang tua yang ketika berbicara mengenai anak, mereka akan berdoa, ya Allah jadikan saya orang tua yang sabar menghadapi anak saya. Tapi kamu jangan lupa, ada banyak anak juga yang berdoa yang sama. Doain ustazah biar saya bisa jadi anak yang sabar ngadepin orang tua saya. Jadi saling menyalahkan itu sesuatu hal yang sangat lumrah terjadi untuk segala kesalahan. Mencari siapa yang benar, siapa yang salah dalam sebuah konflik sama sulitnya dengan mencari sebenarnya duluan ayam atau telur. Tapi kan ayam dari telur, Dek. Masya Allah. Jadi teman-teman sekalian yang saya muliakan, kayak gitu tuh, nggak ketemu ujungnya gitu, nggak ketemu awalnya gitu kan. Untuk itulah yang kita perlukan itu bukan untuk mencari tahu siapa yang salah untuk kemudian dia meminta maaf dan orang tersebut memaafkan. Akan tetapi yang perlu kita lakukan adalah berlebar hati, berbesar hati, melapangkan hati untuk memaafkan kesalahan orang lain terhadap diri kita. Kamu tidak bisa berharap hidup menjadi baik-baik saja tanpa ada orang berbuat salah kepadamu. Itu tidak mungkin.
Ridwan nas ghayah la tudrak, kata Imam Syafi'i. Dicintai semua orang adalah cita-cita yang tidak mungkin tercapai. Gak ada ceritanya orang hidup dicintai, disukai sama semua orang. Gak ada ceritanya. Siapapun orangnya. Gak ada ceritanya Halimah Al-Idrus disukai sama semua orang. Gak ada ceritanya. Pasti ada yang sebel sama saya. Wajar. Saya kalau lihat orang seperti saya, mungkin juga bisa jadi sebel juga. Jadi saya sangat memaklumi kalau ada orang gak suka sama saya. Ada orang berbuat salah sama saya, sangat wajar. Apalagi melihat diri saya punya banyak salah atau berbuat kesalahan juga sama orang lain. Bahkan terhadap manusia paling mulia, baginda Nabi besar Muhammad, tidak pernah punya salah sama siapapun, tidak pernah berkata kasar kepada siapapun, selalu berbuat baik kepada siapapun. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Muhammad punya banyak pembenci. Nabi Muhammad punya banyak haters, istilah anak zaman sekarang. Nabi Muhammad punya banyak pengganggu, bahkan bukan main-main. Kesalahan orang lain kepada Nabi Muhammad bukan hanya sekedar Nabi Muhammad udah senyum dan dia nggak membalas senyumnya. Bukan hanya sekedar tetangga bikin hajatan Nabi Muhammad nggak diundang. Bukan hanya sekedar Nabi Muhammad setiap kali telepon sama dia nggak pernah diangkat. Bukan hanya itu teman-teman saudaraku sekalian, akan tetapi mereka bahkan merencanakan pembunuhan. Mereka bahkan melempari Nabi Muhammad dengan batu kerikil. Mereka bahkan saudaraku sekalian melempari Nabi Muhammad dengan kotoran unta. Segala macam jenis kezaliman orang lain pernah mereka lakukan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wajar ketika kita hidup di dunia ada banyak orang-orang yang berbuat kesalahan kepada kita. Saudara sekalian, Imam Syafi'i difitnah orang. Imam Syafi'i dikata-katain orang. Bahkan mereka sampai bikin hadis palsu buat nyerang Imam Syafi'i. Mereka bilang, man arada madhaba iblis fa'alaihi bimadhabi ibni Idris. Siapa yang kepengen mengikuti, mereka bilang ada hadis nih bunyinya gini, siapa yang kepengen mengikuti madhabnya iblis, silahkan dia mengikuti madhab anaknya Idris, yaitu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, mereka bahkan ngarang hadis palsu buat menjatuhkan Imam Syafi'i. Fitnah Imam Syafi'i dengan berbagai macam fitnah. Saudaraku sekalian saya muliakan, apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i ketika orang-orang bilang, Tuan, fitnahan kepadamu sudah semakin merajalela. Apakah kamu merasa perlu untuk klarifikasi? Anggah omongan-omongan mereka, kata Imam Syafi'i, tidak perlu saya lakukan. Kenapa begitu? Imam Syafi'i bilang, siapalah saya jika Sayyidina Hasan meninggal diracun orang, Sayyidina Husain meninggal dipenggal kepalanya, Sayyidina Umar meninggal dibunuh orang, Sayyidina Uthman dipenggal, dihunus, meninggal dunia, dihunus pedang dari belakang saat beliau sedang salat. Sayyidina Ali dibunuh seseorang ketika hendak berangkat salat subuh. Bahkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikata gila, dikatain tukang sihir, didustakan,
Bahkan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala, zat paling mulia, difitnah punya istri, difitnah punya anak. Katanya Imam Syafi'i, jika yang mulia semuanya mendapatkan fitnahan, semuanya mendapatkan kesalahan-kesalahan orang, semuanya diperlakukan dengan zalim oleh manusia dan tidak selamat dari kejahatan lisan manusia, siapa pula Syafi'i ini? Harus jadi siapa saya untuk bisa selamat dari kejahatan lisan manusia? Maka adalah kewajaran ketika ada yang tidak suka dengan kita. Sesuatu yang sangat normal ketika ada orang yang membenci kita, ketika ada yang berbuat kesalahan kepada kita, ketika ada yang kamu rasa menyakiti hatimu, kamu rasa menggalaukan hidupmu, kamu rasa membuat hidupmu menjadi tidak baik-baik saja karena dia, itu adalah sesuatu yang wajar. Kewajaran hidup di atas muka bumi ini. Ada yang suka, ada yang tidak suka sama kita. Itu poin yang harus kamu pegang terlebih dahulu, teman-teman sekalian. Jangan berharap tidak ada yang berbuat jahat kepadamu, semua orang berbuat baik sama kamu. Jangan pernah berharap hidup tanpa ada pembenci. Wajar-wajar aja, sangat wajar. Sekali lagi, sangat wajar.